Oke. An Abi Dzarin Jundub ibni Junadah. An Abi Dzar dari Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haitsuma kunt ittaqillaha haitsuma kunta bertakwalah kau bertakwa kamu kepada Allah haitsuma kunta. Apa haitsuma kunta? Kamu bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Hadis ini dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya ini? Abi Dzar Jundub bin Junadah sama Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyah. Tahu kamu kunyah? Mengunyah-ngunyah. Apa kunyah itu? Hanya dalam Islam ada kunyah. Di Kristen, di Yahudi tidak ada kunyah. Apa kunyah? Nama mendatang, nama menyusul yang disematkan kepada anak, disandarkan kepada anak pertama, anak laki-laki atau anak perempuan, ya. Pokoknya kepada anak lah, anak tertua biasanya, atau anak ketiga pun jadi juga. Kalau tidak disukai anak pertama, pindah ke anak kedua. Ada kawan kami itu, dulu namanya nama kunyanya Abu Jeffrey, sekarang menjadi Abu Adam. Mungkin nggak suka dia dengan anaknya yang pertama itu, mendengar disandarkan kepada anak yang nggak disukai, nggak mau, nggak senang dia, pindah ke anak yang terakhir, Adam. Bisa jadi, boleh jadi seperti itu. Biasanya kalau orang nggak suka sama anaknya, nggak mau disandarkan kepadanya. Mungkin saja dia nggak suka diperintah, nggak dengar ngomong, nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin. Berpindah dari nama dia kepada nama adiknya atau saudara yang lain, atau kepada nama kakeknya aja lagi, ya. Ibnu Safrinadi misalnya kan, kayak Ami. Kadang Abu Samah, ya, Abu Khalid, bisa aja. Jadi kalau seseorang bapak, sesungguhnya nikmat terbesar, tahu ente nikmat terbesar pada seorang bapak apa? Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada seorang ayah yaitu disamakan anaknya seperti bapaknya. Anaknya itu meniru bapak. Itu nikmat itu. Paling enak itu kalau seorang anak itu meniru bapaknya. Apa suka bapaknya ngaji misalnya, anak itu suka juga ngaji. Itu nikmat sekali sama orang tua itu, sama seorang bapak. Anaknya rajin beribadah karena bapaknya suka beribadah, anaknya juga beribadah. Senang itu nikmat terbesar itu. Jangan dibilang tidak nikmat itu. Disamakan perangai anak itu seperti ayahnya, abinya. Itu kenikmatan itu, yang jarang manusia tahu, ya. Jarang sekali manusia, ya. Bapaknya pandai kunci, anaknya juga pandai kunci. Nikmat kan?
Anaknya Irama Misri Rashid, bapaknya suka Misri Rashid, anaknya juga sama, suka pula. Itu nikmat itu. Anaknya suka, bapaknya suka karate, anaknya pandai pula karate. Nah, itu. Anaknya suka, bapaknya suka bola, anaknya juga suka bola. Itu nikmat. Tapi Ami alhamdulillah tak suka bola. Kenapa tak suka bola? Hah? Pertama ada hadis bilang apa? Apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang dikhawatirkan. Tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, nanti dibangkitkan dia seperti kaum itu juga. Dibangkitkan bersama yang dia suka. Almar'u ala man ahab. Seseorang dibangkitkan bersama yang dia suka. Pernah suatu ketika di zaman Nabi tahu cerita mau. Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Ngeri juga, tapi Nabi nggak menghiraukan pertanyaannya sampai 3 kali. Kapan kiamat datang? Kapan kiamat datang? Tapi Nabi nggak gubris. Kenapa? Karena itu masalah besar, masalah baik. Kemudian masalahnya apa? Persiapan tentang kiamat. Ini masalah nanti. Kiamat datang, kiamat itu kan mau menjadikan negeri pembalasan ini ya. Darul jaza itu di kiamat. Sekarang ini darul amal. Amal tanpa hisab. Nanti di akhirat hisab tanpa amal. Tahu itu? Itu siapa yang bilang? Ali bin Abi Thalib. Dunia ini gratis. Beramal kamu gampang aja. Mau melawan, mau jadi bajingan, ya. Mau jadi apa? Mau merampok, membunuh. Kalau lolos, kalau sebagai seorang pejabat tinggi dia bisa aja lolos itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini darul amal, amal tanpa hisab. Apa maksudnya? Bisa bebas ente, apa saja dikerjakan bebas, tergantung status ente. Kalau pejabat tinggi disogok-sogok aja dengan duit, bisa aja semua itu. Orang ngeri mengadili pejabat tinggi, nanti ditembak kita sama dia, atau anak buahnya diperintah nanti, habis dia. Ya, kalau orang kecil-kecil bisalah dihukum dia. Hukuman itu untuk orang kecil gampang, tapi kalau untuk orang besar, pejabat tinggi itu agak susah itu hukum itu. Capek, ngeri-ngeri sedap, banyak ngerinya daripada sedapnya ya. Tapi kalau orang kecil, nggak ada ngeri itu. Sedap-sedap semua, sedap-sedap, nggak ada ngerinya. Begitulah hukum itu ya. Jadi dunia gampang saja, asal punya kekuasaan, asal punya duit, kekuatan, itu bisa diatur semua. Atur semua, atur. Nah, gitu ya. Apa kata sahabat tadi? Tentang almar'u ala man ahab, seseorang itu bersama yang dia suka. Ya. Setelah Nabi berkhutbah atau berceramah atau memberi wejangan, memberi taklim, kemudian Nabi bertanya, siapa yang bertanya tentang kiamat? Siapa yang bertanya tadi gitu? Yang bertanya tentang kiamat itu siapa? Saya, kata orang yang bertanya. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Bekal apa yang telah kau siapkan? Kau bertanya kiamat, itu adalah darul jaza itu. Jazaa wifaqa. Surah apa itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Surah apa? Jazaan wifaqa. Inna jahannama kanat mirsada. Surat? Surat? Enggak tahu ente kan?
Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Jahannam itu jazaan wifaqa. Apa wifaqa? Jahannam adalah tempat pembalasan yang setimpal. Ya, setimpal itu apa maksudnya itu? Sepadan apa? Seseimbang. Karena urusannya dengan Allah, Allah itu kan maha agung. Jadi jahanam itu sudah cukup untuk ya sesuai lah. Kalau orang kecil yang kamu durhakai, ya kecil juga balasannya. Paling kena cambuk lah sedikit. Tapi kalau Kopassus komandannya atau presiden atau hakim agung itu lebih besar lagi, apalagi Allah. Allah nggak cukup dengan siksa-siksa sebentar aja. Karena Allah itu sangat agung, maha tinggi sebutannya, maha besar kedudukannya. Jaddu Rabbina mattakhad wa annahu kana wa annahu apa? Jaddu Rabbina ya. Wa annahu jaddu Rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sangat besar sebutannya, sangat agung sebutan Allah itu. Jadi nggak cukup dengan balasan sikit. Jahannam itulah yang cocok, ya jahannam. Apa yang kamu siapkan? Saya tidak mempunyai persiapan apapun tentang kiamat. Hanya saja, apa persiapan yang bertanya tadi? Aku sangat mencintai Allah dan Rasul. Itu aja modalnya. Ya. Modalnya mencintai Allah dan Rasul. Rasulullah menimpali. Apa katanya? Kata Rasulullah, mengomentari ucapan persiapan tadi, apa yang kamu siapkan hanya cinta Allah dan Rasul. Apa kata Rasulullah? Itu sudah sangat agung. Makanya dibilang almar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dia cinta. Ya, nggak pakai persiapan pun dia menghadapi kiamat. Cuman apa yang disiapkannya? Cinta Allah Rasul aja. Itu pun sudah bagus sekali itu. Ini sudahlah nak punya persiapan, cinta sama Rasul pun enggak, agama enggak, Allah juga enggak. Udah ayat enggak lalu, kanji enggak lalu. Sudah persiapan amal enggak ada. Suka kepada Allah dan Rasul juga enggak ada. Orang si Badui tadi bertanya kiamat, ditanya oleh Nabi. Marah Nabi sebenarnya ketika dia ditanya menjawab dengan modal cinta. Sudah melebihi daripada segalanya ya. Dibangkitkan bersama Allah dan Rasulnya kan lumayan ya. Rasul bersama Rasulullah dibangkitkan dia karena dia cinta Rasul. Ya, udah hebat sekali itu. Bersama Rasul dia nanti itu. Almar'u ala man ahab. Kalau sama pemain bola kita cinta, gimana nih? Sama pemain bola atau selain Rasulullah, orang yang menantang Allah apalagi. Dibangkitkan pula kita bersama orang yang menantang Rasulullah. Dengan Korun, dengan Fir'aun kecil. Apa ciri-ciri Fir'aun? Tuh ente, Fir'aun kecil. Apa? Ciri-cirinya apa? Ya suka-suka dia. Apa yang dikatakan oleh hawanya itu dikerjakan. Tuh Fir'aun kecil. Ya salafnya si Fir'aun. Fir'aun kan suka-suka dia. Atau Namrus. Nabi Ibrahim bilang
Allah, sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan. Dia bilang pula, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Tidak percaya kau? Coba keluarkan hai pengawal 2 orang di penjara itu. Yang satu kuhidupkan, yang satu kumatikan. Yang kumatikan aku potong lehernya, yang aku hidupkan tidak aku potong. Itu berarti udah menghidupkan dan mematikan aku tuh. Kalau suka aku hidup, dia hiduplah. Kalau suka mati dia, aku matikan aja. Aku suruh pengawalku memotong dia. Udah selesai, mati tuh. Apa jawab Nabi Ibrahim setelah itu? Tahu ente? Nggak tahu? Untuk mematahkan si Namrus tadi. Kan dia bilang aku juga bisa mematikan. Nggak percaya kau? Coba. Hai pengawal, keluarkan 2 orang di penjara itu. Satu kubunuh, satu tidak kubunuh. Yang kubunuh berarti kumatikan itu. Yang aku biarkan, aku potong lehernya berarti aku menghidupkan dia. Apa jawaban yang kedua oleh Nabi Ibrahim? Sekarang Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, menerbitkan dari sebelah timur, menenggelamkan di sebelah barat. Coba sekarang kamu balik. Kamu terbitkan sebelah barat, kamu tenggelamkan di sebelah timur, balikkan. Bisa gak kamu? Apa? Si Namrus apa ya? Fabuhital kafar. Maka terperanjat dia mendengarkan komen Nabi Ibrahim lagi. Hebat juga kau ya. Mana bisa aku tuh matahari sebesar itu, jauh pula lagi di barat dan di timur. Gak bisa lah aku kalau mematikan dan menghidupkan, kayak gitulah aku caranya. Jadi orang kafir ini pendusta, orang ateis, tidak percaya Tuhan ya. Kita lanjutkan ya. An Abi Dzarin Jundub bin Junadah an wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ma'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillah, bertakwa kau kepada Allah haitsu ma kunt, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kamu ikuti perbuatan salah jelekmu. Perbuatan jelekmu itu kamu ikuti dengan cara membuat kebaikan. Itu cara akhlak ya. Kalau kamu berbuat merugikan orang, membuat hati sakit orang, hati orang sakit samamu, perangaimu kurang ajar misalnya, apa yang mesti kamu lakukan? Kamu tutup kurang ajarmu itu dengan cara berbuat baik, berbakti, begitu caranya. Pernah kamu menabuh kepala orang sampai berdarah ya? Berdarah kepala orang kamu tabok, kamu tendang, kamu pijak-pijak, patah-patah orang gara-garamu. Bagaimana caranya? Bangun masjid untuknya, berikan dia pajero 1. Apa lagi? Kasih unta 100 ekor, sapi atau kerbau. Itu kebaikan itu. Makanya orang kalau tidak dikasih ampunan karena dia tersalah dalam membunuh, itu dietnya dikasih 100 ekor onta itu. Baru pas itu 1 nyawa manusia karena tingginya nilai manusia itu. Kalau lebih dari itu nggak bisa pula, dan nggak mampu dia. Tapi janganlah cuma 100.000, 1 juta, 2 juta, itu abal-abal itu. Nyawa kambing cocoknya. Hilang kambing kasih 2 juta, itu pas itu. Kalau cuma 20 juta itu kerbau aja sapi 20 juta lebih ya. Mestinya berapa? 1 miliar, 2 miliar, kayak Saudi. Tahu ente Saudi? Ketika jamaah haji tertimpa oleh kran, apa namanya? Alat membangun gedung-gedung pencakar langit, apa namanya? Kren apa? Kren itu jatuh oleh Syiah, dipotong sama dia, mencelakakan, bikin kacau. Sejak itu kan Syiah nggak boleh lagi ke sana. Banyak yang tertimpa jamaah haji dengan keran alat berat itu, pembangun gedung-gedung itu ya. 1 orang dikasih 2 miliar oleh Saudi, itu pasnya nyawa manusia. Kemudian keluarganya diundang untuk jamaah haji gratis, dan dikasih duit haji gratis lagi ya, sekitar 2 miliar 500 juta lah itu mungkin ya harganya.
satu nyawa. Buya siapa? Wak Rezeki, mertuanya, mertua laki-lakinya kan kena musibah ya. Dapat jatah dia. Ya, bisa dapat santunan suka hati dari pemerintah Saudi. Tahun berapa dulu ya? 2018 atau 2017 gitu. Begitu pemerintah Saudi menghargai nyawa jamaah haji satu orang itu 2 miliar. Kurang lebih. Subhanakallahumma Oh, satu lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Setelah kamu bertakwa di mana saja kamu berada, kemudian kamu ikuti kesalahanmu dengan berbuat kebaikan dengan harapan kebaikan tadi bisa menghapus perusuhanmu, menghapus kesalahanmu, kurang ajarmu dihapus oleh kebaikan-kebaikanmu. Bagaimanapun kurang ajarnya bandit, kalau bandit itu banyak santun, menyantuni fakir miskin, pasti orang senang juga sama dia. Kayak si Pitung ya, si Pitung kan gitu. Dalam film-film dirampoknya Belanda, dirampoknya toke-toke Cina itu, kemudian dia bersedekah sama orang. Nah, begitu pula, tapi Allah menerima yang baik-baik aja lah. Tak dengan cara rampok-rampok. Ya. Begitu caranya menutup kesalahan itu, berbuat baik dengan kebaikan. Kalau menutup kesalahan dengan berbuat salah lagi, atau tambah gemes orang, tambah murka kali. Tapi kalau ditutup kejelekan dengan kebaikan jadi baik ya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya. Kamu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang sangat baik. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nasakhi hasanun sahih, ya. Wa fi ba'din nusakh hasanun, hadis hasan yang sahih. Demikian akhlak yang baik, ya. Bertakwa di mana saja berada, ikuti kesalahan dengan berbuat kebaikan hasanah dengan harapan terhapus kejelekan-kejelekan, kekurangan ajaran dengan perbuatan yang sangat baik dan terpuji, ya, atau amalan soleh. Dan berakhlak mulia dengan cara bergaul dengan manusia dengan akhlak yang sangat bagus. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kalau tidak seperti ini kurang ajar, bukan dari Islam tapi dari setan, ya. Tidak bertakwa, tidak mengikuti kesalahan dengan kebaikan, tidak bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, itu ajaran setan, ya, bukan ajaran Islam. Kalau kebalikan dari ini, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.